Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 mata kuliah fikih kelas TBIE semester 6 akan mempresentasikan tentang bab aurat. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Tias Raudatul Mufidah, yang kedua Alvin Nurfarida, dan yang ketiga saya Amaliatul Husnia Arif. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Tias. Definisi aurat. Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya. Lalu secara terminologi, dalam hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam. Batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah. Berdasarkan pengertian ini dipahami bahwa aurat tidaklah identik dengan bagian tubuh yang ditutup menurut adat suatu kelompok masyarakat. Apabila pengertian tentang aurat dikenakan pada tubuh wanita, maka hal itu terkait dengan situasi mana wanita itu berada. Secara umum, situasi itu dapat dibedakan dalam 3 hal, yaitu ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan sholat, ketika ia berada di tengah-tengah muhrimnya, dan ketika ia berada di tengah-tengah yang bukan muhrimnya. Perintah dan kewajiban menutup aurat. Pembicaraan masalah aurat selalu saja mengacu kepada 2 ayat Al-Quran, yaitu Surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Di samping ayat-ayat lain dan sejumlah hadis Rasulullah SAW, 2 ayat yang dimaksud sebagai berikut, yang artinya, ayat pertama, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka. Dan ayat yang kedua, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban menutup aurat adalah juga dimaksudkan untuk membedakan antara wanita terhormat dan wanita jalanan. Hal ini berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut. Menurut Al-Qurtubi, ayat 59 dari surat Al-Ahzab turun sebagai teguran atas kebiasaan wanita-wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab. Karena ia tidak memakai jilbab, kaum laki-laki sering mengganggu mereka dan diperlakukan seperti budak. Untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tersebut. Kewajiban menutup aurat dalam sholat merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak. Artinya, hal itu tidak tergantung pada keadaan apakah orang tersebut sholat tanpa ada orang melihatnya atau sholat dalam gelap gulita. Sifatnya sama saja, yaitu mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nurfarida. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian dalam Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adab berpakaian yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi kalangan muslim atau muslimah. Seperti yang kita ketahui, Islam mewajibkan umatnya untuk menutup aurat. Tetapi kadang kita banyak melihat beberapa masih berpakaian seperti telanjang yang jelas dilarang dalam agama. Maka dari itu, Islam memiliki aturan dalam adab berpakaian. Tujuannya adalah agar manusia terjauhkan dari siksa api neraka. Tentunya, Allah SWT bukan tanpa alasan dalam memerintahkan hambanya agar mengikuti adab berpakaian dalam Islam. Hal tersebut dimaksudkan demi kebaikan umat Islam itu sendiri. Bayangkan saja, dengan pakaian yang tidak menutup aurat terkadang dapat menarik perhatian lawan jenis, dan yang ditakutkan adalah timbulnya hawa nafsu. Dan itu sudah banyak terjadi belakangan ini. Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Pertama, adab berpakaian laki-laki dalam Islam. 1. Wajib menutup aurat.
2. Mengenakan pakaian sederhana. 3. Memakai pakaian berwarna putih. 4. Tidak mengenakan pakaian syuhroh atau sensasi. 5. Tidak memanjangkan pakaian hingga melewati mata kaki atau isbal. 6. Tidak memakai emas dan pakaian sutra. 7. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dan yang terakhir, tidak menyerupai wanita. Selanjutnya, adab berpakaian perempuan dalam Islam. 1. Wajib menutup aurat. 2. Menggunakan pakaian yang longgar. 3. Menghindari pakaian syuhroh atau sensasi. 4. Menggunakan pakaian berbahan tebal atau tidak transparan. 5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 7. Tidak menggunakan wangi-wangian. 8. Menghindari pakaian yang berhias. Dan yang terakhir, menghindari bertabaruj. Selanjutnya adalah batasan aurat laki-laki dan perempuan. Pertama, batasan aurat laki-laki. 1. Aurat sesama laki-laki. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang batasan aurat sesama laki-laki, baik dengan kerabat ataupun orang lain. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa aurat sesama laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Artinya, pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat, sedangkan paha dan yang lainnya adalah aurat. 2. Aurat laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahramnya. Jumhur ulama sepakat bahwasanya batasan aurat laki-laki dengan wanita mahramnya ataupun yang bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sesama laki-laki. Tetapi mereka berselisih tentang masalah hukum wanita memandang laki-laki. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya tidak boleh seorang wanita melihat aurat laki-laki dan bagian lainnya tanpa ada sebab. Dan pendapat kedua, ulama di kalangan mazhab Hambali berpendapat boleh bagi wanita melihat pria lain selain auratnya. 3. Aurat laki-laki di hadapan istri. Suami adalah mahram wanita yang terjadi akibat pernikahan dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya seorang suami atau istri boleh melihat seluruh anggota tubuh pasangannya. Yang kedua, batasan aurat perempuan. 1. Aurat perempuan di dalam sholat. Aurat perempuan dalam sholat adalah seperti batasan aurat perempuan di depan laki-laki ajnabi menurut jumhur ulama, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat perempuan dalam sholat tidaklah sama dengan di luar sholat. Menutup aurat dalam sholat merupakan syarat diterimanya sholat seseorang. Bila auratnya terbuka, maka sholatnya tidak akan sah. Yang kedua, aurat perempuan di saat sendirian. Apabila seorang wanita telah sampai umur atau telah tiba masa haidnya, maka tidak sepantasnya ia membuka auratnya. Ketika seseorang dalam keadaan sendirian, tidak seorang pun dapat melihatnya seperti di dalam kamar tidur ataupun di kamar mandi dan sebagainya, maka ia harus menutup aurat walaupun tidak selengkapnya. Batas aurat bagi wanita merdeka di luar sholat adalah antara pusar dan lutut di hadapan mahramnya atau di hadapan wanita-wanita muslimah. Dengan demikian, halal bagi wanita membuka badan selain bagian antara pusar dan lutut di hadapan mereka atau di tempat sepi. 3. Aurat perempuan di depan mahramnya.
Meskipun seorang wanita berada di depan mahramnya, maka ia juga berkewajiban untuk menutup auratnya. Adapun batas yang harus ditutup adalah antara pusar dan lututnya. 4. Aurat perempuan di depan umum. Batas aurat di depan umum adalah batas aurat yang harus ditutup dan tidak boleh diperlihatkan di depan orang-orang yang bukan suami atau mahram, yakni orang-orang yang tidak termasuk di dalam surat An-Nur ayat 31 yang diperbolehkan untuk menampakkan aurat. Islam menyuruh wanita apabila berada di depan umum untuk menutup seluruh tubuh hanyalah karena menjaga supaya jangan mudah terjadi perbuatan jahat yang tidak disenangi oleh agama. Aurat wanita di depan umum adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan ini tidak boleh diperlihatkan kecuali karena keadaan genting dan darurat, dan ini pun hanya terbatas pada bagian yang diperlukan saja. Yang kelima, aurat perempuan di hadapan suaminya. Adapun batas aurat wanita di hadapan suaminya, tidak ada batas yang menghalanginya. Begitu juga dengan suami dan istrinya. Namun demikian, sebaiknya tidak melihat kemaluan suami dan istri ketika sedang bersetubuh. Kemudian tentang perbedaan pendapat para mazhab tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah ringkasan pendapat ulama dalam menafsirkan tataran batas aurat laki-laki dan perempuan, khususnya yang berada di luar lingkup sholat. Pertama, batas aurat wanita dengan wanita. Mazhab Hambali membatasi aurat wanita di hadapan wanita lain pada bagian pusar hingga lutut, baik yang mahram maupun yang bukan mahram. Mazhab Maliki membatasi aurat wanita di hadapan wanita lain pada bagian pusar hingga lutut, baik kepada mahram maupun yang bukan mahram. Mazhab Syafi'i membedakan batas aurat wanita di hadapan wanita mahram dan wanita yang bukan mahram, di mana batas aurat wanita dengan mahram wanitanya adalah bagian pusar hingga lutut, sedangkan batas aurat wanita dengan wanita yang bukan mahram adalah seluruh tubuh kecuali bagian tertentu seperti leher dan rambut, yang kami memaknainya serupa dengan term atraf yang meliputi rambut, kepala, leher, ujung tangan, dan ujung kaki. Mazhab Hanafi tidak membatasi secara eksplisit aurat wanita di hadapan wanita lain. Namun, Hanafiyah secara umum memagari aurat wanita pada seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian wajah, telapak tangan, dan telapak kaki hingga mata kaki. Kedua, batas aurat wanita dengan pria. Mazhab Hambali membatasi aurat wanita di hadapan mahram pria pada seluruh bagian tubuh kecuali wajah, kepala, tangan, telapak kaki, mata kaki, dan betis. Sedangkan aurat wanita di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mazhab Maliki membatasi aurat wanita di hadapan mahram pria pada seluruh bagian tubuh kecuali kepala, leher, tangan, dan kaki. Sedangkan aurat wanita di hadapan pria bukan mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mazhab Syafi'i membatasi aurat wanita di hadapan laki-laki mahram hanya pada bagian pusar hingga lutut, sedangkan aurat wanita di hadapan pria yang bukan mahram meliputi seluruh bagian tubuh tak terkecuali wajah dan telapak tangannya. Mazhab Hanafi membatasi aurat wanita di hadapan pria baik mahram maupun yang bukan mahram pada seluruh bagian tubuh kecuali wajah, telapak tangan, serta bagian antara mata kaki sampai telapak kaki. Ketiga, batas aurat pria dengan pria. Mazhab Hanafi membatasi aurat pria dengan pria lainnya pada bagian pusar hingga lutut,
di mana lutut termasuk bagian yang harus ditutupi lantaran sebagian dari paha. Mazhab Maliki hanya membatasi aurat pria di hadapan pria hanya pada kedua lubang, yaitu kelamin dan dubur. Mazhab Syafi'i membatasi aurat pria di hadapan pria yang pada bagian pusar hingga lutut, dengan catatan bagian lutut bukan termasuk aurat. Hal yang sama juga dinyatakan oleh mazhab Hambali. Yang keempat, aurat pria terhadap wanita. Mazhab Syafi'i membatasi aurat pria di hadapan wanita bukan mahram pada seluruh tubuhnya termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat pria di hadapan wanita mahram meliputi bagian pusar hingga lutut. Mazhab Maliki membatasi aurat pria di hadapan wanita yang bukan mahram pada seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat pria di hadapan wanita mahram meliputi pusar hingga lutut. Dari jejak pendapat di atas terdapat sebuah hal menarik, di mana aurat pria di hadapan wanita semahram berbeda dengan aurat pria di hadapan wanita yang bukan mahram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaliatul Husni Arif akan menjelaskan bab aurat tentang golongan mahram bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 menjelaskan tentang larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali kepada keluarga dan orang terdekatnya. Perhiasan yang dimaksud adalah aurat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam tidak pernah menentukan fashion atau mode pakaian. Islam hanya menerima mode pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Aurat perempuan ditutup agar tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Begitu pula aurat laki-laki ditutup agar tidak dilihat oleh perempuan yang bukan mahramnya. Berkaitan dengan bab aurat, kita sering menggunakan istilah mahram. Apa itu mahram? Dalam ilmu fikih, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram dengan kata muhrim. Dalam bahasa Arab, muhrim artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahalul. Jadi, kata mahram dan muhrim jelas berbeda. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan atau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Berikut golongan mahram bagi perempuan dan golongan mahram bagi laki-laki. Yang dikatakan golongan mahram bagi perempuan ialah suami, ayah kandung, ayah mertua, anak laki-laki dari suami atau anak tiri, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, wanita Islam yang berakhlak baik, hamba sahaya laki-laki yang dimiliki khodam atau pembantu laki-laki yang sudah tidak syahwat kepada wanita, anak laki-laki yang bukan mahram tetapi belum mumayyiz, dan anak laki-laki susuan. Selanjutnya, golongan yang dikatakan golongan mahram bagi laki-laki ialah istri, ibu kandung, ibu mertua, anak perempuan dari istri atau anak tiri, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, laki-laki Islam yang berakhlak tinggi, hamba sahaya perempuan yang dimiliki khodimah atau disebut pembantu perempuan, anak-anak perempuan yang bukan mahram tetapi belum mumayyiz, saudara sesusu, ibu susuan, dan menantu perempuan. Terakhir, hikmah menutup aurat. Setiap ajaran agama Islam mempunyai tujuan tertentu, termasuk ajaran menutup aurat. Berikut beberapa hikmah menutup aurat. Yang pertama,
laki-laki dan perempuan Islam menutup aurat akan mendapat pahala karena ia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pakaian yang menutup aurat adalah identitas muslim. Dengan memakainya, yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya. Yang ketiga, busana muslim merupakan psikologi pakaian. Sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cerminan diri seseorang. Yang keempat, busana muslim ada kaitannya dengan ilmu kesehatan atau kimia. Karena seorang dokter ahli yang menganalisa rambut secara kimiawi berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan oksigen, namun kandungan pada rambut akan membentuk kolesterol palmitate akibat radiasi dan penyinaran, sehingga memerlukan pelindung yang dapat memberikan rasa aman. Dalam busana muslimah, yaitu hijab, dapat digunakan sebagai pelindung kepala yang dapat memberikan rasa aman. Dan yang terakhir, hikmah menutup aurat adalah memakai busana muslim adalah menghemat waktu. Karena dengan menggunakan busana muslim, khususnya seorang perempuan tidak perlu menata gaya rambut atau yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.